Jadi yang ada hanya ini, kata sama dengan sakit, marada, sakit. Sakit kata kerja bukan. Kalau di Indonesia bukan. Nah, misalnya bukan kan, padahal aslinya sakit itu kata kerja. Nah, saya mencoba mengambil kesimpulan, Pak, ternyata walaupun perlakuan ini kan sakit ini objeknya nggak kelihatan, benar nggak kelihatan. Ternyata dianggap kata kerja diberi upah. Jadi kalau kita benar diberikan pahala. Karena dianggap bekerja kita. Jadi kata kerja itu ada sesuatu, ibarat orang bekerja dapat upah. Jadi kalau kita benar dapat upah juga dari Allah. Bisa mencoba memahami seperti itu. Kenapa bahasa kata kerja dalam Al-Quran kok tidak kata kerja dalam Indonesia? Ternyata semua yang kita alami semua kata kerja. Jadi itu yang saya maksud kerja. Jadi karena dia punya pola fa'ala, jadi yang polanya ini baru ada kata kerjanya. Kayak ini tenggelam, menenggelamkan. Hanya bedanya pada saat kita tenggelam itu ternyata kita kata kerja juga, Pak. Padahal kita bukan bekerja kan, tenggelam sendiri kan. Kok saya tenggelam bilang bekerja saya? Tenggelam. Kan seolah kita nggak bekerja, Pak. Tenggelam sendiri kan. Tetapi itu dianggap kata kerja dalam Al-Quran. Sementara yang kata kerja oleh kita kan ahlakannya enggak. Nah, itulah sedikit perbedaan antara kata kerja dalam Al-Quran dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Bisa diterima, Pak ya? Bisa dimengerti? Bisa. Nah, makanya dia ada pola. Itulah. Jadi pelakunya adalah 14 itu merupakan kelebihan dari Al-Quran dibanding bahasa lain pun, termasuk dalam bahasa Ibrani sendiri cuma 10, Pak. Saya sudah lama diskusi sama Suhaib, 10 cuman. Dia nggak ada huma, dia tidak ada antuma. Jadi 10 cuman. Yang ada dia huwa, hum, iya, hunna, anta, antum, ana, anti, antuna, anak-anakmu. Yang huwa, yang huma nggak ada dia, yang antuma nggak ada dia. Jadi kalau kita diskusi sama dia masih mendang Al-Quran, Pak. Itu satu. Kemudian pola tadi turun nanti juga tidak ada dalam bahasa manapun. Yang ada hanya di Quran. Makanya saya pede sekali menerangkan bahwa ini turunan kelebihan Al-Quran. Nah itu harus kita blow up itu kelebihan terutama Bang Juma nanti blow up itu. Sepanjang apa yang Bang Juma tahu blow up dalam diskusi. Tahu nggak? Supaya orang tuh nggak sembarang lagi megang Quran. Nanti saya bahas berapa Samuel Siaan itu yang menerjemahkan Al-Maidah ayat 3 itu yang nggak keruan-keruan itu. Macam itu nanti ya. Oke, pola afala dan pola fa'ala umumnya mekan, Pak ya. Umumnya mekan. Jadi tapi tetap buka kamus nanti, Pak ya, memastikan apa betul mekan atau tidak. Ya, rusak merusakkan, turun menurunkan, benar membenarkan, keluar mengeluarkan dan seterusnya nanti. Tetap buka kamus. Nah, kemudian pola keempat fa'ala, ada tambahan alif. Ya, tambahan alif itu umumnya artinya saling. Misalnya contohnya ini. Pak Juma mesti ikut, Pak Juma? Pak Juma hadir? Hadir, Gurunda, dari tadi. Kata Pak Yusuf nanti jangan tidur katanya kan? Enggak lah. Saya senang di sini ada adik saya juga ikut, ada Indra Musik. Senang saya. Oh, Qatala artinya apa? Membunuh. Bang Juma. Kalau qatala apa artinya? Saling membunuh. Nah, artinya apa? Saling membunuh apa? Berperang. Ya. Berbunuh-bunuhan. Nah, itu dia. Asal berperang itu. Oh, sebentar. Ada sinyal dari HP saya, baterai kurang. Harus saya apa dulu ya? Saya charger dulu ya. Oke. Qatala saling berperang, saling membunuh. Makanya jatuhnya berperang. Kan antara membunuh terjemahan Indonesia dengan berperang kan akar kata sudah beda. Sementara dalam Al-Quran akar kata tetap qatala. Qaf 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini tambahan pola fa'ala tadi. Pola fa'ala. Ya. Itu membunuh dengan berperang. Itu contohnya pola fa'ala. Oke, bisa dipahami Pak sampai sini? Ditambah alif aja bisa berubah ya Ustaz. Berubah. Makanya saya bilang panjang dibaca qatala dengan qatala, ada beda artinya. Kamu membunuh ya, kamu perang ya, kan beda tuh. Kalau membunuh tak ada perlawanan, kalau berperang ada perlawanan. Nah, satu contoh lagi yang ini. Daraba. Gitu. Daraba misalnya kan, ini memukul. Atau membuat juga bisa membuat perumpamaan, biasanya ke perumpamaan. Kalau daraba apa artinya?
saling memukul berkelahi itu. Berkelahi. Satu lagi deh, biar masing-masing pola ini mantap dulu nih. Dia jangan meraba-raba apa sih pola ini. Karena menyerang pola itu agak sulit Pak, karena dalam bahasa Indonesia nggak ada pola itu. Jadi saya harus mencoba menjembatani dulu dengan bahasa lain. Sabaka. Arti sabaka ini mendahului. Kalau sabaka apa artinya? Sabaka Saling mendahului. satu kata Balapan. Balapan. Bertanding. Itu dia. Berlomba-lomba bisa. Nah, bisa. Berlomba-lomba. Berlomba. Bisa. Berlomba-lomba bisa. Fastabihul khair. Nah, itu dia. Kira-kira gitulah ya. Jadi itu pola fa'ala. Begitu juga pola istaf'ala. Pola istaf'ala itu mungkin nggak usah saya tulis lagi lah. Saya anggap sudah metodenya sudah tertangkap ya. Yang saya terangkan ini masih ada yang ragu, yang tiga ini. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan. Yang soroba tadi itu kan artinya memukul ya Pak Ustadz? Doraba ya. Doroba. Kemudian doroba itu artinya berkelahi ya Pak Ustadz? Ya. Kenapa tidak kita artikan doroba itu artinya kelahi Pak Ustadz? Kelahi nggak bisa kan memukul. Nah, itulah karena dia pola. Berarti kan bahasa Al-Quran menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia harus menyesuaikan dengan Al-Quran. Maksudnya gini Pak Ustadz, kalau memukul itu kan banyak makna. Bisa aja kita memukul benda ataupun apa gitu Pak Ustadz. Jadi ini kan mukul orang Pak. Mukul orang. Kalau saling memukul dengan benda, nggak mungkin Bang saling memukul dengan benda. Nggak mungkin kita saling mukul. Kita pukul kasur mukul kita nggak mungkin kan? Kita pukul dinding mukul kita nggak ada Pak. Yang itu cuma manusia ini kan? Iya benar. Itu cara memahaminya. Iya Pak Ustadz. Oke? Siap. Oke ya? Oke. Nah, kalau sudah Bapak pahami seperti ini, tinggal Bapak lihat hurufnya aja lagi. Pola istafala sama. Bapak lihat hurufnya tambahan ista di depannya. Nah, sekarang pola ifta'ala sama. Saling kajul pola fa'ala yang ifta'ala tambahan hurufnya Bapak perhatikan. Pola tafa'ala tambahan hurufnya Bapak perhatikan. Posisi pola itu tambahan hurufnya itu standar. Dimanapun polanya, pola tafa'ala pasti tambahan hurufnya adalah ta dan alif. Pola tafa'ala dimanapun tambahan hurufnya adalah ta sama tasdik di huruf kedua. Dimanapun pola infa'ala, maka huruf tambahnya adalah alif dan nun. Infa'ala. Inqalaba contohnya. Nah, jadi tambahan hurufnya sama posisi semuanya. Sekarang saya mau terangkan pola fa'lala yang belum saya terangkan. Bisa dipahami semua yang lain sudah paham Pak ya? Untuk pelakunya Bapak tinggal lihat rumus saja. Fa'lala apa namanya? Istaf'ala, istaf'ala, istaf'alu, istaf'alu, istaf'alat, istaf'alata. Itu rumus sama semua Pak. Tidak ada rumus yang berbeda. Bapak lakukan huruf terakhirnya aja. Tidak ada perubahan rumus. Rumus tetap berlaku. Sudah ya? Sudah Pak? Lanjut Pak Ustadz. Oke, sekarang saya terangin pola fa'lala yang tadi 4 huruf itu. Pola fa'lala 4 huruf. Walaupun 4 huruf, dia teratur. Fa'lala. Ya, ini 4 huruf. Walaupun 4 huruf, dia umumnya huruf yang diulang-ulang. Kaf, kaba. 1, 2, 1, 2. Satu contoh lagi, dam-dama. Dam-dama. 1, 2, 1, 2. Apa lagi? Was-wasa. Was-wasa. 1, 2, 1, 2. Zah-zaha. Jadi kalau Bapak ketemu pola hurufnya 1, 2, 1, 2, was-wasa, kab-kaba, dam-dama, zah-zaha, itu berarti pola fa'lala. Mencari di kamus gampang aja, cari aja 3 huruf pertama ini, kab-kaba, kabaka, damada. Zalzala. Fa'al. Zalzala. Zalzala. Apa lagi? Ta-ta. 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 Bapak perhatikan huruf pertama huruf keduanya. Sama kan? Zalzala, dam-dama, zah-zaha, kab-kaba, was-wasa, ta-ta. Itu namanya pola fa'lala. Itu yang 4 huruf seperti itu.
Bapak baca ayat dama di mana, Pak? Fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. Ayat apa tuh? Padam dama alaihim rabbuhum bijambi. Dama itu berarti pola fa'lala. Wala Pola ya fa'lala. Nah, berarti itu 4 huruf, pola fa'lala. Nah, rumus mereka sama. Fa'lalu kan sama tuh kan? Fa'lalu, fa'lalata, sama. Siapa ingat ayat itu? Dam-dama itu ayat berapa tuh? Coba kita lihat. Siapa tahu? 30 itu kalau nggak salah. Iya ya, ayat berapa tuh? Siapa? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Juz 9 atau juz 30, Pak? Juz berapa tuh? Kalau nggak salah surat Al-Lail ya Ustadz, atau surat Asy-Syam, antara dua itu. Coba cari, bantu carinya. Sama kita cari. Soalnya itu dua pola H itu yang saya ingat di juz 30. Coba bantu. Ya, Biar kita lihat sekalian, jadi biar selesai. Itu yang surat berapa tuh? Wasamsi waduhaha itu kan wanahari idza talaha. Wasamsi waduhaha. Wasamsi apa tuh? Wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Nah tuh. Iya. Coba lihat. 14. Okay. Fadam dama alaihim. Fa'aqaruha fadam dama alaihim. Nah, ya. Fadam dama. Itu pola fa'alala itu. Fa itu huruf fadam dama. Fadam dama alaihim. Itu bedanya bahasa Indonesia, Pak. Fa dengan da digabung. Padahal fa dengan da ini kalau saya coba menulisnya Pak gini. Bisa digabungkan tulisannya. Saya pergi ke pasar. Kalau saya tulis saya pergi ke pasar, Bapak paham kan? Tapi begitu gabung saya pergi ke pasar kan jadi, wah ini gimana nih? Harus dipilih-pilih dulu kan, saya pergi ke pasar. Nah, itu baru kita bisa memanainya. Kalau saya kan nggak ada artinya kan. Kalau Bapak nggak bisa memilahnya, padanya apa artinya nih? Pada dama alaihim. Nah, makanya metode kita tampil dalam ini huruf. Fa artinya fa nanti dafal maka dama inilah KKL pelakunya huwa. Akar katanya dama. Pola fa'lala. Ya, fa'lala benar. Gitu caranya. Arti fa'lala apa? Bukan di kamus, cari 3 hurufnya aja, cari di padama. Bukan kamus kan udah diajarin kan? Cari di padama ini. Artinya dapat membinasakan. Maka dia membinasakan atas mereka. Itu Allah yang pelakunya tadi. Paham yang ini, Ustaz. Kalau kun fayakun, Ustaz? Kun fayakun. Itu lain lagi, itu kata-kata bentuk perintah. Itu akan kita terang sekarang ini. Oh gitu. Gak paham halik fi'il rubai. Kalau kita pakai bahasa itu, halik fi'il rubai, ntar Bang Juma kabur lagi. Iya, nanti Bang Juma live dari grup Pak. Jangan Pak, saya berani saya. Gak paham. Hati-hati, saya monitor. Hati-hati monitor ngomong ya Pak. Saya mohon jangan sampai ada istilah fi'il di sini. Saya dari tadi jaga-jaga nih Pak, jangan sampai keluar dari mulut saya ada fi'ilnya. Kalau bisa istilah dhamma fathah kasra itu diganti juga. Pakai apa tuh istilahnya? Tanda atas, tanda bawah, tanda U. Nah, itu di Padang sama Pak. Takutnya saya di daerah Jawa, Sunda itu surat-surat berbahasa sendiri Pak. Jadi cukup familiar dia. Kalau saya Padang sama Makassar itu memang ada hubungan Pak. Itu cerita tenggelamnya kapal Panderbik yang menghubungkan itu Pak. Cerita Hamka. Nanti ceritanya khusus itu Pak. Nah, jadi bahasa Makassar dengan bahasa Padang sama. Ya, nah, tadi pas yang kemarin mu'alaf yang ada di kita itu kan jadi left dari grup karena dia nggak tahu apa itu fathah, apa itu kasra. Si Ariati siapa gitu? Oke. Nah, nanti kalau gitu setuju nggak? Saya bilang di atas, di bawah, di depan.
Setuju Pak Ustadz. Iya, kan sekalian Gurunda. Sama aja itu kan. Iya. Diubah nggak apa-apa, diubah biar. Kalau Bang Yusuf nggak ngerti ya. Oke. Saya tadi ngomong itu kan di Padang iya gitu. Tapi pada saat saya ngomong itu ngajarnya di Sentul, orang protes saya. Pak, nada di atas, jangan ada patah. Oke, saya ikutin. Jadi saya selalu menyamakan dengan persepsi yang saya ajarin, bagi saya sama aja. Sekarang di atas ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke pola Palala, udah selesai ya. Berarti kalau sudah paham semuanya ini, kata kerja lampau clear semuanya. Nah, ada lagi nih. Jadi Bapak dalam latihan nanti udah selesai, nggak ada masalah lagi nih. Itu statement saya Pak. Kata kerja bentuk lampau selesai semuanya. Tidak ada lagi masalah, tinggal latihan. Bisa diterima statement saya ini Pak? Bisa Pak Ustadz. Kemudian ini bisa. Juga nih, ini Pak Ustadz. Ini kan antara KKL dan KKSAD ini kan ada polanya masing-masing. Oh iya, semua ada pola Pak. Iya, jadi di sini kan artinya kita harus hafal dulu dari pola-pola antara KKL dan KKSAD. Nah, pertanyaan saya apakah ada metode yang lebih gampang gitu Pak Ustadz untuk membedakan mana KKL dan mana KKSAD Pak Ustadz tanpa hafal pola? Ada, saya simpulkan nanti, ada. Untuk KKL, nah ini KKL selesai ya. Ada kan KKL selesai ya? Selesai, saya hapus dulu. Ya Pak Ustadz. Oke, jadi pola Palala sudah selesai, saya terangin ya Pak ya. Pola Palala 4 huruf sudah selesai. Nah, berarti saya tidak mengulang lagi KKL. Sekarang saya masuk ke KKSAD. Dalam KKSAD Pak, kalau mau percepat, ya, yu, tatu. Saya ini saya tahu di apa namanya Pak, di Andalusia. Saya terangin. 3 huruf plus turunannya tambah lumna. Ini ada u, ani belakang, una. Hanya ini belakangnya Pak. Nah, pada saat Bapak kombinasikan yu depannya yu ini pelakunya dua. Inilah ciri KKSAD. Pada saat ini ke sini pelakunya uma. Pada saat yu yai ke anu ini pelakunya. Nah. Karena Pak Dedi minta acara cepat. Nah. Sata gabung sini anta. Ta ke sini antuma. Ta belakangnya ini antum. Ta sini bisa juga anta atau hia. Pilihan lain nanti Pak. Dia konteks. Hia, ta sini bisa antuma. Antuma. Dah, jadi huwa, huma, hum, hia, huma, kunna. Kalau kunna ini. Ya ini saya ambil lagi. Nah, ya ini ke sini. Tapi dia mati di sini ya. Enggak sini juga, ke sini dia. Inilah kita buat. Matina, tiganya mati. Nah, kemudian kalau A udah pasti ke U Pak. Yang A pasti U. Nggak ada pilihan lain. Kalau yang Na pasti Nu. Nggak ada pilihan lain. Nah, itu tadi pandang Pak. Bapak lihat, ya, yu, tatu, au, nanu. Belakangnya ini udah pasti kita KKSAD. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, kuna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ana, ini. 1, 2 banyak. 1, 2 banyak. Orang ketiga banyak. Orang ketiga 1 buah. Orang ketiga 2 orang huma. Orang ketiga banyak hum. Orang kedua, perempuan ya, ini untuk perempuan juga. Orang kedua 1 anta. Orang kedua 2 antuma. Orang kedua banyak antum. Itu tanggapannya. Orang pertama pasti U, 1 orang, 1 lebih dari 1. Itu jawaban saya Pak Dedi, pertanyaan Pak Dedi itu untuk KKSAD. Namun polanya kita buka KKSAD ya, karena KKL sudah saya tinggalin Pak Dedi ya. Kita tinggalkan KKL, oke? Iya Pak Ustaz. Oke, sekarang kita KKSAD. KKSAD yang bilang tadi, yang pola fa'ala, yuf'ilu, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, 3 macam itu depend yang huruf tengahnya. Hanya beda huruf di tengahnya kasrah, fathah, marah lagi Bang Jumaksa. Di atas, di bawah, di depan.
Pilihannya kok nggak di atas, kok nggak di bawah, kok nggak di depan. Sekali di atas semua sampai ke bawah. Sekali di bawah terus sampai ke bawah. Sekali di depan terus sampai ke bawah. Itu hanya huruf kedua. Rumus depan belakang sama. Depan belakang, kok nggak ya, kok nggak yu. Itu pasti. Jadi kalau Bapak baca Quran di depannya ya yu, itu kemungkinan besar itu adalah kata KSAD. Kecuali kalau ya itu merupakan akar kata. Ada kalanya ya itu merupakan akar kata. Contohnya bahasa Indonesia gini Pak. Me itu kan merupakan akar kata apa ya? Melempar. Ini akar kata kan me? Betul Pak Ustaz. Akar kata, oke kan? Me apa lagi? Menyembunyikan. Oke kan? Menyembunyikan. Ini kan me ini tanda kata kerja kan? Nah, sekarang merah. Tanda kata kerja kan ini? Betul. Karena me ini sebagai akar kata dia. Nah, kalau ya sebagai akar kata, misalnya ya Sarah. Ya Sarah. Oh iya Pak, ada kata KSAD ini. Nah, ya ini sebagai akar kata dia. Dia huruf ya berhak sebagai akar kata. Nah, di sini kawan nanti kok kata Pak Rizal ya itu tanda KSAD. Kok ini enggak? Ini sebagai akar kata dia. Cara yang lebih spesifik bisa nggak Ustaz membedakan ya asli dengan ya imbuhannya gitu? Tinggal huruf belakangnya aja. Ini 2 huruf, kan 3 huruf mestinya. Kan dia dibuang. Oh gitu cara bedanya. Iya. Satu lagi latihan. Latihan nanti cara terampuh untuk membedakannya. Latihan. Oke? Lanjut. Nah, itu fa'ala. Sekarang af'ala. Kalau af'ala sampai selesai, af'ala, fa'ala, istaf'ala, fa'lala, if'ala, itu given rumusnya. Yang af'ala pasti yuf'ilu. Saya ulang lagi, yang pola af'ala KKL-nya pasti yuf'ilu. Domah sukun kasrah. Apa buat contoh satu? Apa buat contohnya? Misalnya akhraja. Akhraja pola af'ala. Apa KKSAD-nya? Coba ikuti rumus. Yukhriju. Yukhriju. Oke? Yukhrijani, lanjut aja salah rumusnya yang lain lagi. Yukhriju, yukhrijani, yukhrijuna, tukhrijani, yukhrijna. Sampai ke bawah. Satu lagi. Afsada, apa jadinya? Afsada. Coba. Apa jadi KSAD-nya? Ayo. Yufsidu, jangan ragu. Yufsidu, yufsiduna kan? Sampai ke bawah selesaikan. Sekarang ahlaka. Yuhliku. Nah, mantap dah. Absara. Yubsiru. Mantap. Anzala. Yunzilu. Nah. Bang Juma, a'rada Bang Juma. A'rada. Saya Gurunda. A'rada ya, apa jadinya? A'rada, yuridu. Nah, mantap dah ya. Oke. Sekarang rumus fa'ala. Semua buka materi ya, semua buka materi ya. Siap, Ustaz. Buka materi semuanya ya. Nah, sekarang itu yang belum punya sudah saya kirim juga. Saya bagikan PDF-nya, silahkan dicetak sendiri ya. Oke. Fa'ala. Pasti yufa'ilu. Domah, patah, di depan, di atas, di bawah. Tinggal pakai rumus atas, depan, atas, bawah. Depan, atas, bawah pakai rumus itu. Depan, atas, bawah. Fa'ala yufa'ilu. Nah, sekarang coba contohnya. Saddaqa, apa jadinya? Saddaqa. Yusaddiqu. Oke. Qaddasa. Qaddasa, apa jadinya? Yuqaddisu ya. Yuqaddisu. Sabbaha. Yusabbihu. Nah, allama. Yu'allimu. Nah, kadzaba. Yukadzibu. Yukadzibu biddin. Dapat. Ar-ra'aitalladzi yukadzibu biddin. Bang Yusuf itu pola apa Bang Yusuf? Saya tanya Bang Yusuf Gurunda. Pahala itu. Itu pola apa itu? Pahala Gurunda. Kakak SD. Oh, pola KKSD. Iya. KKSAD ya, KKSAD. KKSAD Bang Yusuf. Bukan PGSD. Nah, bukan Udah lanjut.
Udah? Lanjut, Oke. lanjut, guru. Oke. Lanjut. Kharraja. jadinya. Yukhariju. Oke, sekarang pola fa'ala. Jadinya yufa'ilu ya. Di depan, di atas tambah alif, di bawah yufa'ilu. Nah, sekarang misalnya khada'a. Yukhadi'un. Nah, coba lihat contohnya karena jarang contohnya nih, coba lihat ayat 9. Al-Baqarah ayat 9. Coba lihat itu. Ayat 9. Bentar, Ya. Quran lagi. Iya, asumsinya kan saya anggap Bapak Quran setiap saat Bapak bisa pegang, catatan bisa setiap saat Bapak bisa tulis, materi ada, kamus ada. Kalau misalnya perintah buka kamus, Bapak siap buka kamus. Kalau ada instruksinya buka Quran. Kalau instruksinya nulis, ada pena, ada buku, kan gitu ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. yukhadi'una tuh Bapak bisa tuliskan polanya pola fa'ala ini kan? Fa'ala. Nah, jadi Bapak pada saat menguraikannya sudah tahu bentuknya KKSAD, pelakunya hukum, akar katanya khada'a. Akar kata itu maksudnya Bapak mencari di kamus. Akar kata itu untuk membuka kamus, membantu Bapak mencari vocab, mencari arti. Nah, pola adalah untuk mencari arti yang tepat. Karena di situ banyak pilihan Bapak. Nah, dengan tahunya pola, Bapak bisa mencari arti yang tepat karena banyak tersedia arti. Nah, pada saat pola tepat, maka Bapak memilih arti yang tepat. Nah, itu maksud pola itu, Pak. Lebih spesifik terang sini, pola adalah mencari arti yang tepat. Nah, itu yang orang Oten nggak ada itu. Ini nggak ada semua ada di Oten ini. Artinya Pak Ustadz, pola itu untuk mencari arti yang tepat dan mencari akar kata ya Pak Ustadz. Akar kata membuka kamus. Nah, kalau polanya pola fa'ala, berarti kan dalam kurung itu langsung artinya. Kalau polanya di luar pola fa'ala, maka cari ke bawahnya. Nah, nanti dengan pola itu mencari arti yang tepat, kan banyak pilihan itu di bawah kata itu. Nah, carilah yang tepat polanya. Kan nanti bisa jadi polanya ada kayak kataba lah. Ada kataba, ada iktataba, ada istaktaba. Nah, yang diminta ini apa nih? Arti ini. Oh, polanya istawala, carilah istawalanya. Polanya ifta'ala, cari yang ifta'alanya. Jadi pola itu akan mencari kata yang tepat dalam arti kata yang dimaksud di atas. Ya, tadi fasada itu kan banyak artinya. Fasada, afsada, fasada, karena polanya af'ala, maka Bapak cari yang af'alanya nanti. Nanti dalam latihan Bapak akan bisa merasapnya kalau buka kamus dan membuka Quran. Karena masih apa ya, masih teori ya. Insyaallah nanti mantapnya di latihan, Pak. Oke ya. Nah, jadi Ustadz mau bertanya. Silakan. Itu kan saya pernah membaca Quran Waros. Jadi di ayat yang tadi dibahas, kalau di Hafiz yang beredar di Indonesia kan Hafiz ya Ustadz ya. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa gitu ya. Ya. Nah itu yukhadi'u sama yahda'u beda arti kah Ustadz atau sama? Beda. Beda. Gimana? Yukhadi'u dengan yahda'u. Khada'a itu artinya lebih tepat menipu plus memperdaya. Kalau yahda'u? Ya, yahda'u menipu. Yahda'u menipu, yukhadi'u memperdaya. Di atas menipu. Yang bahasa Indonesia itu kadang-kadang nggak ada. Tapi di warosnya gini. Ini Ustaz, di warosnya gini. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa. Dua kali yukhadi'u itu gimana ya? Itu saya nggak tahu jawab itu. Kalau itu yang dia rubah, berarti jadi di bawahnya juga yukhadi'u kan? Yukhadi'una Allah. Waros itu. Wa ma yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yukhadi'u gitu. Terus dia kalau misalkan nih ya, wa in kuntum fi raibim, kan kalau waros bukan begitu, wa inna kuntum fi raibim gitu. Makanya wah ini jangan sampai diserang gitu. Oh, kemarin saya udah sedikit banyaknya ngomong sama Rizky panjang lebar gitu sampai masih sini kan agak ilmiah ya. Saya sekarang untuk itu saya nggak berani ngomong. Saya tadinya PD saya lapor ke Menteri Agama nyuratin Dubes dan Marupolsnya, benar nggak konfirmasi.
kita harus konfirmasi benar nggak teori seperti itu. Tapi menurut pendapat saya, ini pribadi saya boleh tanya apa, saya tetap pegang ini. Kalau itu, kalau pengertian dari sana itu seperti pengertian kita, ya mungkin nggak masalah. Sama dengan pembacaan Mas Juma kan dari sini, Pancasila. Mungkin orang Makassar baca Pancasila, mungkin Pancasila. Nah, tapi tidak boleh merubah Pancasila, tetap Pancasila. Tidak boleh dirubah jadi Pancasila. Kemanusiaan, kalau bahasa Makassar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau orang Padang lagi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu R-nya nggak boleh dirubah, tetap beradab. Tadi anggapan saya, Pak Al-Quran itu nggak bisa dirubah-rubah. Tapi setelah saya dapat informasi dari Mas Rizky, ada perubahan, Pak. Saya bilang, bagaimana sikap saya ya? Karena belum ada buktinya, Pak. Jadi, udahlah, kalau pengertian di sana itu seperti itu, apa boleh buat? Daripada pecah umat, jadi udahlah. Dan gini, tidak... Saya pernah menanyakan ini sama teman saya, masih muda juga. Dia lagi ngambil S2, itu kan, membahas aliran sesat di Islamic University of Madinah, Universitas Islam Madinah. Ternyata kunci jawabannya gampang banget gitu. Apa tuh? Jadi ahrufin itu kan 7 dialek Arab kan. Jadi jawabnya gini. Jangan sekali-kali menafsirkan waros dengan gramatikal hafaz. Gitu. Jangan sekali-kali menafsirkan hafaz dengan gramatikal waros gitu aja. Benar. Ternyata gitu. Misalkan gini ya, ada ayat Quran begini. Wa ilal ibilika ifahulikot gitu kan. Dan bagaimana unta diciptakan, tapi di riwayat yang lain mungkin kolun Ad-Duri itu cuma wa ilal ibili itu doang. Ada lagi yang jadi dan cuma itu, tapi jadi ternyata gini ibaratnya bahasa gini, misalkan gini, kalau dalam bahasa Indonesia di suatu daerah, misalkan di daerah A, saya dipermalukan oleh Bang Dedi. Ini ungkapan di daerah saya. Tapi ternyata ungkapan di daerah Ustadz Rizal gini. Saya dibikin malu sama Bang Dedi. Bunyinya beda tapi maknanya sama gitu. Mungkin gini Pak. Ini Mas Tata yang paling mantap menjawabnya, pada harus nunggu Mas Tata dulu nih. Mas Tata yang lebih paham. Kalau saya melihat dari segi grammar, akibat berubah ada nggak perubahan makna? Baik perubahan dalam bentuk betul-betul berubah atau perubahan dalam bentuk kedalamannya. Sama sekali nggak berubah. Apanya Pak? Sama sekali nggak berubah. Tapi ke yukadiuna berubah Pak. Yukadiuna berubah. Kalau khada'a, yukadiuna dalam gramatikal waras, artinya sama gitu. Makanya kata teman saya. Ya, mungkin terjemahan jangan sama, tapi dalam gramatikal Arab enggak Pak. Kita pedoman sekarang Arab atau waras atau Indonesia. Bapak lihat baca Indonesia. Kita baca langsung deh. Coba terima bahasa Indonesia. Nggak apa-apa nyimpan dikit biar clear. Coba terima bahasa Indonesia baca tuh. Iya. Nah, coba dalam terjemahan bahasa Indonesia. Coba yang bisa buka coba. Soalnya tuh bunyinya beda banget. Iya, bahasa Indonesia deh, coba terjemahan bahasa Indonesia. Ini internal kita loh Pak, jangan sampai internal kita. Bahasa Indonesia coba. Al-Baqarah ayat 9. Al-Baqarah ayat 9, mereka tidak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan sama-sama mereka menipu, tidak sadar. Kan sama-sama menipu Pak. Dalam bahasa Indonesia juga terima sama-sama menipu, tapi teks aslinya berbeda. Teks aslinya enggak khada'an. Satu khada'an. Ada tambahan alif. Apakah Allah sia-sia menambahkan alif? Enggak Pak. Yang awal kan itu Ustadz ada imbuhan alif kanzariyah, yang kedua sukun. Tambahan alif ada tambahan alif. Khada'an. Satu lagi, ini kata-katanya. Saya urai sini Pak, boleh Pak ya? Saya urai boleh? Boleh Pak Ustaz. Oke, yukhadi'u. Iya. Yukhadi'una. Ini yakhda'una kan itu ya. Sambil saya downloadkan ini aplikasinya, soalnya udah saya hapus. Yakhda'una. Oke. Ya. Bentuk sama. Jadi kalau hafaz ya yukhadi'u dengan yahda'u. Tapi kalau waras sama kolon itu 2 kali yukhadi'u. Ya makanya bedanya apa? Ya ini berarti di apa dua-duanya ini kan? Kan dua-duanya ini. Kalau di apa tadi di hafaz? Ya kan? Iya di hafaz. Di waras sama kolon.
Wars sama pokoknya dua-duanya ini kan yuhadiuna. Di wars itu ya Ustaz. Kalau di hafs kan beda. Makanya saya mau terang ini bedanya yuhadiun, nanti Bapak yang nempatkan. Saya akan menerangkan beda yuhadiu dengan yakhda'u. Yakhda'u kan ini beda nih. Kan saya pengen tahu menerangkan di mana letak perbedaannya. Dari katanya masalah nanti saya pakai waras, pakai hafs, salah. Tapi yang saya mau terangkan di sini bedanya yuhadiuna dengan yakhda'una. Oke ya, setuju ya? Lanjut. Oke. Bentuk kakak SAD. Ini bentuk sama-sama kakak SAD. Di mana kita tahu? Nah, di sini. Ini ya, wauna. Ini kakak SAD. Ini wauna, yu. Kakak SAD. Oke, sekarang pelaku siapa? Sama-sama hum. Ini hum juga pelakunya. Ya kan? Nah, 3, akar kata. Makanya teori kita insya Allah mengadop ini Pak, bisa menjawab semuanya. Akar kata apa? Khada. Ini akar katanya apa? Insya Allah. Sama pada. Sekarang pola. Ini polanya sama. Akar kata tetap sama ya? Sama. Ini polanya apa? Pola fa'ala. Ini polanya apa? Pola fa'ala. Beda pola dia. Beda pola. Ini pola fa'ala. Ini pola fa'ala. Apakah pola fa'ala dengan pola fa'ala sama artinya? Beda, Pak. Yang tambahan alif tadi itu lebih tegas. Nah, lebih tegas dan lebih terarah beda arti. Ini di sini pasalnya lebih tegas. Jadi kalau dibuat di sini yuhadiu, nah itu yang saya bertanya Pak. Apakah yuhadiu yang di Maroko itu dia tidak punya pilihan lain? Kalau kita masih ada ini menipu, ini memperdaya. Jadi dia nggak ada kata-kata lain dari menipu. Apa tadi saling memukul. Nah, dengan memukul saling menipu di situ. Saya nggak tahu. Saling memukul saya kan bisa berkelahi. Yang ada di depan saya. Ini depan saya begini. Jadi kalau saya menerjemahkan yang ada di saya bukan menipu. Kan tadi baca mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri. Kalau saya enggak Pak, mereka hendak memperdaya Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri. Kalau terjemahan saya begitu Pak. Jadi memperdaya itu dia melakukan, kalau tafsirnya mereka melakukan kegiatan menipu orang beriman itu betul-betul punya strategi, punya keinginan besar agar orang Islam tergelincir, dia ingin menipu Allah dengan mengarahkan semua kegiatan. Itu maknanya dari yang tersirat dari tafsirnya. Sementara Allah mengatakan kecil itu kata Allah. Soalnya gitulah kecil itu, mereka nggak nipu. Ini Ustaz, boleh ini. Kalau pemahaman saya gini, kalau menipu kan dia satu kerjaan aja. Kalau memperdaya kan banyak, bikin strategi, menipu, terus apalagi gitu yang dia pikirkan. Nah itu dia. Tambahan itu yang tidak tercover dalam tafsir terjemah. Jadi sekarang masalah versi wars, versi hafs itu saya tidak akan masuk ke sana. Biarlah orang-orang yang lain menjawabnya. Tapi saya menjawab dari segi grammar beda. Kalau dalam situ itu berbeda, itu boleh buat urusannya orang Maroko, bukan urusan saya. Biarlah orang Maroko yang jawab. Tapi saya, yang ada di depan saya, ini loh, makanya musab yang saya punya. Oh, apakah Maroko yang benar atau ini yang benar? Ya, walau-walau. Tapi saya yakin ini yang pegang saya. Ustaz Tata mantap undang kemarin. Yang jelas itu Al-Quran itu semuanya benar Ustaz. Hah? Semuanya benar itu. Bisa jadi dua-duanya benar, tapi Mas Tata kemarin meyakinkan bahwa yang turun cuma satu bentuknya. Masalah penyesuaian di sana itu ya, yang turun itu Quraisy kan, yang turun Quraisy, tapi tatkala Rasulullah dakwah di Madinah, itu kan Madinah itu kan seperti kayak kayak ibu kota, jadi banyak pertemuan kabilah. Nah, sehingga Rasulullah minta gitu kan sama Allah untuk disesuaikan dengan dialek masing-masing, terus disepakati. Nah, suatu ketika Umar makmum di belakangnya orang-orang yang berbahasa waras gitu. Jadi Umar akhirnya selesai sholat debat sama orang itu, diajak ke Rasulullah, ya kita ke Rasulullah mana yang benar gitu kan. Akhirnya coba Umar kamu baca. Umar baca gini, yang sahabatnya saya kurang tahu namanya siapa gitu kan. Tapi bukan Quraisy dia. Dia membacanya lain, tapi kata Rasulullah dua-duanya benar. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan sab'a ahrufin, 7 dialek gitu. Oke. Pengertian saya Pak benar di sini hanya sebatas dialek ya. Saya sementara ini yang bersikap sebatas dialek sama dengan Mas Juma. Mas Juma menyebut hujan, dia hujang disebutnya. Saya menyebut hujan ya hujan.
Jadi dalam bahasa Indonesia huruf G nggak boleh ditambah, Pak. Hujan tetap hujan, walaupun bahasa rumah membaca hujan, saya membaca hujan, yang bahasa hujan nggak boleh dirubah tetap hujan tulisannya. Itu pemahaman saya. Jadi kalau dia tetap membaca yukhadi'u, itu kan sudah merubah hujan jadi hujan. Bentar ya, sekarang lagi. Jadi perbedaan itu kalau yang antara hujan menjadi hujang atau FIFA. Kan gini lah Ustadz, kalau orang Buton itu kan Ika, kalau orang Makassar ada ketambahan G Ikang, tapi kalau orang Jawa ikan. Jadi ada yang N doang, ada yang tambah G, ada yang N doang. Gitu. Itu kasusnya bukan di bunyi Ustadz, bukan di yuhodi'u yahda'u, tapi itu kasusnya misalkan gini. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini kan hafaz. Kalau waras kan yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Gitu. Insya Allah metode kita bisa menjawab, Pak. Yu'minu itu akar katanya ada alif atau salah satu dari huruf alif wawiyah menjadi akar kata, itu bisa merubah huruf. Contohnya ini, Pak. Saya bisa membuat 1000 macam 1000 macam model bacaan nanti. Misalnya gini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Saya bisa baca yuqinun. Bukan yuqinun, saya baca yuqinun. Itu kenapa? Karena salah satu akar katanya huruf alif atau waw atau ya. Kalau salah satu akar kata kemasukan huruf alif waw ya, maka bisa jadi perubahannya berubah kayak yuqinun karena alifnya di depan. Oleh orang apa dibaca yu, alif dimatikan, oleh orang enggak dibaca diganti waw. Jadi huruf alif, waw, ya bisa berubah jadi waw, waw bisa berubah jadi ya berubah jadi alif berubah jadi ya berubah jadi waw berubah jadi ya. Saya terangkan bisa di situ. Jadi yu'minu berarti alifnya tadi berubah jadi waw. Yuqinun, ya berubah jadi waw. Nah, itu banyak sekali seperti itu. Saya demonstrasikan ke Bapak 1000 bentuk nanti. Tapi bukan itu yang saya maksud, Pak. Ya. Kalau sudah ditetapkan seperti satu bacaan hujan menjadi hujang tidaklah merupakan tulisan bahasa Indonesia. Tapi mengucapkannya saya tidak akan marah ke orang Makassar yang mengatakan hujang. Silakan bahasa dia pada saat disebutnya hujang, tapi tidak merupakan bahasa resmi tertulis. Kan nama Alkitab itu ada Alkitab. Nah, titik beratnya tertulis ada Al-Quran, titik bacaan. Yang Quran itu adalah ranahnya Al-Quran. Al-Quran ini yang bacaan ini yang boleh berubah-ubah sampai 7 bacaan tadi. Karena mengadop orang-orang yang tidak berbahasa Quraisy. Tapi yang di Alkitab, nah itu yang saya agak mempersempit toleransi saya. Rasa-rasanya nggak berubah, Pak. Jadi yukhadi'u dengan yakna'u kalau tertulis itu berbeda. Tapi kalau dibacanya yakna'u dibaca yukhadi'u itu hak dia. Baca silahkan, tapi kalau ditulis, nah itu baru saya ikut nimbrung membahasnya, Pak. Kalau dia bacanya yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yukhadi'una, dibacanya seperti itu, tapi tulisannya yakda'u, is okay. Sama dengan hujan tadi, dibacanya hujan silahkan. Orang Sunda membaca FIFA jadi pipa silahkan, tapi yang namanya FIFA tetap tulisannya FIFA. Masjid Abdurrahman bin Auf tetap ditulis Abdurrahman bin Auf diganti dengan Abdurrahman bin Auf. Pada Sunda gitu, Pak. Masjid Abdurrahman bin Auf. Nah, karena dia tidak bisa nyebut F. Jadi di Indonesia juga sama, Pak. Ada seperti ini, dialek-dialek ini. Sepanjang dia qiraat, no problem bagi saya. Tapi pada saat dia berubah jadi tulisan, nah situ baru saya ikut nimbrung. Nah, itu maksud saya, Mas. Sepakat nggak itu? Halo, gimana? Halo? Halo? Kok jadi diam nih? Lanjut Ustaz, lanjut. Oke. Jadi itu pengertian saya sementara ya. Sepanjang dia ada di qiraat, please. Tapi yang terbatas yang 7 kata Ustadz Adi Hidayat, yang 7 bisa dipakai itu sholat, sisanya nggak bisa dipakai sholat. Nah, itu yang menurut Adi Hidayat. Adapun tulisan, nah, saya menemukan beberapa tulisan yang ada yang tidak merubah arti. Karena huruf short seperti istafa, saya bisa istafa itu kan perubahan tuh, Pak. Istafa, saya kan kemarin waktu saya saya sebutkan semuanya. Nggak usah jauh. Mudakirin ini aslinya tuh, mudakirin ini aslinya aslinya tuh mustakirin aslinya. Jadi karena lidah orang dal ketemu tak nggak bisa, jadi ini digabung jadi dal dan tak. Menjadilah dal
tasdid, mudakir jadi. Nah itu dilegalkan dalam Al-Quran, berubahlah karena ini penyakit di orang Arab. Satu lagi istafa, Bapak lihat di surat apa deh. Ini mumpung kita bahas ini biar apa? Bapak buka surat saya bisa 10 lebih saya buat contohnya deh. Bapak Al-Baqarah ayat 132, coba baca 132. 132 ya. 130 juga ada, tapi nggak apa-apa kita baca 132 aja. Di situ ada kata wawasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani inallah istafa. Depannya ya itu Ustaz. Istafa. Gimana itu bacanya kalau nggak diubah? Istafa aslinya. Anda tertulis gitu kan? Istafa kan tertulisnya, ya kan? Ayat 132, istafa kan? Benar? Ngelihat nggak Pak? Ngelihat ini? Ngelihat kan? Istafa. Tahu nggak Bapak aslinya ini Pak? Istafa. Aslinya tak ini. Habis baca shot, ketemu ta, istafa, susah lidah orang itu. Akhirnya ta ini dilebur menjadi ta, balik jadi ke atas. Istafa. Tetapi lidahnya orang Arab, karena Al-Quran dibaca lidahnya orang Arab, jadi dalam Al-Quran diadop langsung jadi ta. Nah, ini dampak dari lidah. Orang Padang nggak bisa nyebut R. Ular jadi ular. Sel nyebut R latihan Pak. Ular. Pagar. Orang Sunda nggak bisa nyebut F. Kalau nyebut F jadi FIFA jadi FIFA. Auf jadi auf. Orang Makassar nggak bisa nyebut N. Nyebut hujan jadi hujan. Sama orang Manado. Nah, lidah ini di seluruh dunia ada. Tidak hanya di Arab, tidak hanya di Indonesia, di Jepang ada. Orang Jepang nyebut huruf mati selain dari N nggak bisa, Nisan bisa dia. Tapi kalau Hasrizal dia nyebut Hasarizala, dia nggak bisa huruf mati. Nah, lidah-lidah seperti ini diadab dalam Quran cuma 7 kiraan tadi, 7 kiraan. Oh 7 kiraan, oke. Saya kalau kiraan nggak masalah. Karena kiraan itu kalau menurut saya itu adalah arealnya Al-Quran, bacaan Al-Quran. Tetapi kalau tulisan ini sudah Alkitab. Nah, itu arealnya Alkitab. Yang ini tidak mungkin berubah Alkitab. Ini titik beratnya tulisan, ini titik beratnya bacaan. Oke, bacaan please mau 400 kiraan silakan, tapi jangan gugat tulisan ini. Saya gitu Pak. Kalau tadi kan Yukadium itu kan sudah Bapak tulisan yang sudah dirubah. Untuk itu saya kalau di Indonesia makanya ada dari misalnya Pak dari Quran ini Bapak boleh lihat di depan apabila terjadi salah bacaan Quran satu huruf saja selisih, kembalikan ke penerbit atau toko buku yang Bapak beli, kami akan mengembalikan uang Bapak. Kalau terjadi salah satu huruf yang beda, itu jaminan dari Quran kita. Nah, itu saya setuju itu. Tapi kalau di Maroko sana ada Yukadiu sama Yukadiu, itu jalan nama saya nggak bisa menjawabnya. Bagaimana orang Maroko lah, apakah di Maroko itu yakdauna itu tidak ada padanan kata di situ ya mungkin tuh mereka yang bisa menjawab. Tapi yang di Indonesia saya ditanya apa beda Yukadiu dengan yakdauna pasti beda. Gitu ya Pak ya. Ada pertanyaan Pak? Izin bertanya saya Pak Ustadz. Silakan. Saya ingin bertanya di surah Al-Fatihah nih Pak Ustadz pada kata Maliki Yaumiddin, pada kata Maliki itu ini kan ada dua pendapat ulama. Ya. Kan, bahwa Maliki itu ada yang dipanjangkan ma-nya, ada yang tidak. Nah, sekarang pertanyaan saya bukan menanyakan mana yang lebih sahih antara kedua pendapat itu. Yang mau saya tanyakan, kalau kita terjemahkan secara perkata, apakah makna antara Maliki dengan Maliki itu maknanya berbeda gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Secara makna sama Pak ya, tapi mungkin secara letterlek berbeda. Kalau Malik itu kan yang memiliki, kalau Malik raja. Nah, jadi kalau Malik Yaumiddin adalah pemilik hari pembalasan, pemilik hari agama, sama itu, pemilik pemerintah. Tapi kalau Malik rajanya, jadi zatnya. Jadi menurut saya dua-duanya sama. Bang Juma satu sisi orang Makassarnya
Tapi sisi lain saya bilang dia bekerja di kantor, di mana Bang Juma kerja, Bang Juma? Bang Juma tidur kayaknya nih. Iya, enggak. Saya kerja di mana? Kerja di mana? Di tempatnya pimpinan Abang sebelum ke tempatnya. Oke, nah Bang Juma itu Bang Juma penguasa Makassar. Nah, saya sebutnya Bang Juma yang saya sebutnya orang Makassar, seorang Makassar pemimpin grupnya. Satu lagi saya sebut pegawai BTN pemimpin kaumnya. Tapi yang saya tuju sama-sama Bang Juma. Nah, itu kata lain aja itu kayaknya. Kata lain. Kebetulan akar katanya sama-sama Malaka, hanya dengan memanjangkan saja. Tapi kalau saya Bang Juma saya sebut pemimpin di kantor kerja di BTN itu kalimatnya banyak yang berubah. Tapi ini tidak, hanya dengan memanjangkan dia bisa berubah. Itulah keunikan bahasa Al-Quran itu. Nah, di contoh ini dua-duanya dipanjangkan nggak masalah, dipendekkan juga nggak masalah. Nah, itu pendapat saya. Malik raja. Dia itu penguasa sebutannya pemilik, apa? Bapak berkuasa adalah barang Bapak. Bapak pemilik barang Bapak. Kan ya artinya tidak jauh beda, Pak. Itu tidak menyangkut iman, tidak menyangkut Tuhan tidak sampai 7. Kalau berbeda panjang pendek, Tuhan jadi 7 baru dia masalah, Pak. Gini aja, dia penguasa Makassar, dia gubernur Makassar. Nah, gitu. Mungkin lebih tepat itu. Mestinya kalau dia gubernur Makassar, dia gubernure Makassar, dia gubernur Makassar. Nah, itu. Atau dia gubernur Makassar, yang satu lagi gubernur Makassar. Cuman kan bahasa Indonesia nggak ada yang begitu, Pak. Gubernur artinya pemimpin Makassar, kalau gubernur mungkin artinya penguasa Makassar. Tapi kan bahasa Makassar nggak ada gubernur sama gubernur. Nah, kebetulan bahasa Al-Quran itu ada Maliki sama Maliki ada artinya. Itu aja bedanya, Pak. Nggak ada masalah. Berarti artinya antara kedua itu sama maknanya ya, Pak Ustadz? Sama. Kalau seandainya surah An-Nas itu Pak Ustadz, kalau misalkan kita baca Malikin Nas dengan Malikin Nas tetap sama ya Pak Ustadz? Sama, cuman yang dibalikkan di sini, yang situ nggak beda, nggak ada orang apa-apa, nggak boleh melebar sampai kemana-mana. Kalau yang Malikin Nas, saya belum pernah dengar itu. Malikin Nas di sini Pak. Raja manusia. Malikin Nas pendek di sini. Saya nggak pernah dengar panjang dibaca. Nah, kalau ini kan ma-nya panjang. Malikin Nas nggak apa. Di sini mungkin lebih tepat artinya pemilik manusia. Raja manusia, rajanya. Coba kita lihat arti terimanya. Ini menyimpang mungkin apalah dia tuntas ini. Pada nanti jadi bahan apa? Saya lihat ya. Takutnya Bang Juma tidur nanti Pak. Saya itu aja khawatir nanti. Enggak. Apa sih? Nah, raja kan, raja manusia. Jadi raja. Kalau ada Bang Juma ke Bang Juma semua. Oke ya. Jadi udahlah kita cukupin itu dulu. Nanti kita bahas sedikit lah ya. Kita kembali ke topik. Sekarang kita ke Sade. Jadi kalau pola Cukup Ustaz, cukup. Oke. Soalnya hari sudah jam 11:30. Nanti takut Bang Juma mau kerja lagi kan. Oke, af'ala yuf'ilu. Kalau fa'ala pasti fa'ilu. Kalau fa'ala pasti fa'ilu. Itu contoh tadi yang yukhadi'u. Masalah nanti orang persihaf siapa kita tinggalkan dulu ya. Yang penting sekarang kita lihat persi yang ada di depan kita dulu. Kemudian istaf'ala pasti yastaf'ilu. Yastaf'ilu. Pasti itu Pak. Saya mencari coba contoh satu dalam Al-Quran. Suat sebentar ya, sama coba cari dalam Al-Quran ada nggak contohnya. Nah, itu coba lihat Al-Baqarah ayat 61, buka. Al-Baqarah 61, coba. Al-Baqarah ayat 61. Al-Baqarah 61. Anda buka, Pak? 61. Oke. Qala bahkan wa isqultum ya Musa la nasbira ala ta'am, terus sampai ke qala atas tabdiluna. Iya, atas tabdiluna. Itu coba Bapak uraikan satu tuh. Tas tabdiluna, coba uraikan. Itu huruf ya, apakah jadi tas tabdiluna aja, coba uraikan. Siapa bentuknya apa itu? Tas tabdiluna apa bentuknya? Tas tabdilu ya. Tas tabdiluna KKS ada itu. Oke, dari mana tahu KKS adanya?
itu ada imbuhan ta dengan waw dan nun tuh. Oke. Pelakunya siapa? Pelakunya sebentar menghafal. Antum mereka. Oke. Antum. Akar katanya apa? Akar katanya 3 hurufnya apa? Satabah. Apa? Sebentar. Apa tuh? Aduh. Satabah. Atas. Sabada ya? Coba kita tanya Bang Juma deh. Bang Juma, apa tuh Bang Juma? Tastabdiluna. Kita udah ibaratnya udah latihan di tengah jalan ini kita nih. Tastabdiluna, coba lihat. Bapak tadi bilang ini kakak saya oke, dari Sita sini sama Luna, oke. Nah sekarang pelakunya antum, oke. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Ambil 3 hurufnya, apa 3 hurufnya? Ini ista ini huruf tambahan ini. Coba pola ista mana? Ista di pola lain itu huruf tambahan, benar Ustaz ya. Nah, berarti akan katanya apa? Tinggal 3 hurufnya apa? Bada. Akar kata badala. Sabar. Badala. Polanya apa ini? Pola istaf'ala. Istaf'ala. Pada saat Bapak mau cari artinya ini apa? Buka kamus, coba buka Bang di badala Bang. Buka Bang. Abang buka, Abang sayang, Abang Juma buka di badala Bang. Ini karena Abang yang punya kamus baru buka badala Bang. Buka di badala, buka di badala. Nah, biar Pak buka di badala Bang. Buka di badala. Mungkin dia asata ya dia ya. Bukan, makanya itu perlu pola. Imbuhan ista dia. Kan rumusnya coba Bapak lihat nanti. Istaf'ala kan yastafilu. Coba pelaku antum. Kan tastabdiluna, tastafiluna. Coba lihat pelaku antum. Tastafiluna kan sama nih. Tastafiluna. Apa artinya Bang? Badala Bang? Mengganti. Mengganti, menukar, mengubah. Karena dia berpola istaf'ala. Coba cari ke bawah Bang, yang istafdalanya. Kan ada tabadala Bang ya. Tabadala itu pola apa tuh Bang? Tabadala, pola yang ada coba lihat. Pola tafa'ala. Ada tambahan ta sama alif kan. Itu pola tafa'ala, artinya tukar menukar ya. Temu Bang? Nah, kalau pola istabdala, bawahnya itu apa artinya? Istabdala. Nah, ini arti yang dimaksud dengan tukar kata menukar ini. Ya, bukan ya? Menukar barang dengan barang lain. Barter. Nah, jadi kalau diterjemahkan di sini, qala atastabdiluna alladzi, dia berkata Musa, apakah kalian membarter? Awal dulu deh, membarter yang kan ada barang yang tukar adna billazi huwa khair. Jadi diganti antara adna dan khair. Nah, itu yang maksud barter tadi. Jadi kalau ya, Ustaz nanya, kalau harokat depannya itu fathah atau kasroh, atas atau bawah ya, sama aja lagi gitu. Bang Juma marah lagi. Jangan fathah ya, atas atau bawah. Yang mana? Kalau imbuhan depannya itu astab atau istab sama? Oh enggak, A itu huruf Pak. A itu huruf terpisah itu nanti. A itu bukan bagian dari kata kerja. Oh gitu. Oke. Yang ada atas. Karena kan nggak ada contohnya ini di pola kita itu. Yang ada istafala. Coba lihat pola istafala kakek tadi. Bukan kalau asta nggak ada ya. Asta itu nanti kalau asta itu enggak ista yang ada. Astaf itu nanti pelakunya bisa jadi nanti astaf ada itu pelaku ana nanti Pak. Ana nanti pelaku ana. Makanya ana kan itu. Ya, jadi ana. Terus ana kan tapi nggak pakai wawna, tidak pakai wawna. Tidak ada wawna, kan ada wawnanya. Kalau ana kan astafilu dia. Itu astafilu. Ini kan A-nya itu bukan bagian dari kata kerja, tapi A itu huruf nanti dipisah. Kan ada A depannya ini kan. A ini nggak masuk, bukan bagian dari kata kerja. Kan ya. Waduh, siapa itu bunyi motor? Oke. Berarti sama yang dengan Gofaro tadi, astaghfiru tadi ya. Iya, istighfara sama huruf tambahnya ista. Maka tugas Bapak hanya menghafal huruf tambahan. Ada pola afala alif tambahnya, ada pola fa'ala tasdid tambahnya, ada pola fa'ala alif tambahnya, ada pola istafala ista tambahnya.
Ada pola fa'ala, bukan ada tambahannya 4 huruf. Ada pola itta'ala, idaman ta tambahannya. Ada pola tafa'ala, ta dan alif tambahannya. Contoh tadi Bang, yang badala itu Bang ya, ta sama alif itu tambahan dari pola tafa'ala, jadi tabadala. Kemudian ada pola if'ala itu nggak usah dibahas karena 1-2 cuma Al-Quran. Infa'ala, ada huruf tambahan nun. Contohnya apa? Contohnya coba buka infa'ala, buka surat infa'ala itu di belakang di juz amma. Coba lihat juz amma apa? Surat At-Takwir ayat 2. Coba lihat saya. At-Takwir ayat 2. Lihat dimantapkan pola ini. At-Takwir ayat 2. Surat ke-81 ayat 2. Buka semuanya. Pengen tidur udah kayak mau tidur kayaknya. Tahuan ya. Gitu. Penyusup. Nah, ya begitu, Gurunda. Open cam aja, jadi ketahuan. Iya, makanya kok nggak ada yang buka open cam ini. Saya sendiri yang buka kayaknya. Coba baca tuh, Bang. Wa idzan nujumu inqadarat. Coba uraikan inqadarat itu sekarang. Surah apa, Gurunda? Surat Takwir. Surat Takwir 81 ayat 2. Wa idzan nujumun qadarat. Jadi yang kita bahas inqadaratnya aja. Inqadarat. Ini sudah hapus ya. Inqadarat. Ngantuknya ya Allah. Kayaknya ngantuk semua nih ya. Inqadarat. Karena inqadarat itu kan kalau di dalam ayat dia nggak nampak alif ini ya. Ini muncul alif nanti dalam kalau dipenggal. Kalau dalam ayat dia nggak muncul alifnya. Ya, pola infa'ala semua istafa'ala itu dalam Al-Quran nggak muncul alifnya. Apalagi ada huruf di depannya nggak muncul. Tapi kalau kita penggal dia dimunculkan. Inqadarat. Coba lihat. Inqadarat ini bentuknya apa ini? Bentuknya apa? Apa itu bentuknya? Tamati. Inqadarat tamati. Tamati itu bentuknya apa? Rumus. Ada tasukun, ada tamati. Rumus. Kata kerja laptop. Kata kerja? KKL ya itu. KKL, memang KKL kan tamati. Bentar. Siapa pelakunya? Inqadarat ya. Inqadarat iya. Dia perempuan. Dia perempuan itu nanti siapa di sini yang perempuan? Ternyata nujum itu bintang itu berjenis kelamin perempuan. Nah, semua benda-benda ini punya jenis kelamin semuanya. Tidak ada yang tidak. Nah, situ tambah lagi ilmu kita. Bintang punya jenis kelamin perempuan. Ini punya jenis kelamin laki-laki. Nah, sekarang akar kata apa? Akar katanya? Qadara kan? Kadara, benar. Kadara. Oke. Polanya apa? Polanya? Infa'ala. Ada teman huruf nun. Apa polanya? Infa'ala. Gitu Bang. Infa'ala. Kalau cari kamus, di mana tempatnya? Di akar kata ini. Cari kadara. Coba kita buka kadara Bang. Yang punya kamus, coba buka kita kadara. Buka kadara. Kadara. Di kamus kita buka kadara. Kadara. Buka kadara di kamus. Apa di kadara? Kadara artinya kadara keruh. Nah, terus kalau in kadara bersegera cepat berjalan menyerang. In kadara menyerang. In kadarat bintang-bintang bertaburan, bertebaran. Bertabrakan. Nah, jadi kalau waizan nujubun dan ketika bintang-bintang bertabrakan. Nah, jika kita lihat terjemahnya, kita bandingkan dengan hasil temuan kita. Saya ketemu di sini. Berjatuhan. Apabila bintang digulung, sebentar. 81. Ini surat Takwir 81 ya. Nah, terjemahnya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Kalau asal katanya kan kadara itu yang arti sebenarnya yang di kamus
Kadara, kotor, keruh. Kalau in kadara, bersegera, cepat berjalan, menyerang. Nah, bertaburan. Nah, saya nggak puas dengan kamus satu. Saya coba cari di kamus satu lagi. Di kamus Munawir. Kita bisa telusurin. Kadara, artinya ini. Kamusnya. Bentar ya. Kita pelan-pelan. Oke. Kadara ini. Kadara, keruh. Kalau in kadara, berjalan cepat. Kalau berjalan cepat, kekeruhan, yang keruh, berjalan cepat, berjatuhan. Nah, kita ambil berjatuhan, Bang. Berjatuhan. Nah, jadi situ terimanya apa? Dan bintang-bintang berjatuhan. Pas. Berjatuhan, cocok. Udah, bungkus kita. Berarti kita kuat arti berjatuhan. Tinggal simpan sebagai pocket. Nah, itu contoh pola infa'ala. Jadi pada saat pola diketahui, akar kata diketahui, maka kita gampang mencari ke dalam kamus, dan itu sebagai pocket nanti. Dan kita bisa menguraikan kepada lawan bicara kita dengan lengkap. Kalau 4 poin ini kita ketahui, bentuk, laku, kata, pola. Kalau Bapak-Bapak mengetahui yang 4 poin ini, insya Allah kemanapun Bapak bertengkar sama seorang syekh dari Amerika pun, orang syekh dari Arab Saudi pun, kalau kita memahami 4 ini, walaupun tidak bisa mengucap dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, orang mentransfer, orang akan bisa mengiyakan. Sekalipun dia syekh yang punya gelar titel tinggi, asal kata ini Bapak bisa terangkan 4 ini, walaupun kita tidak siapa-siapa, tidak akan ditolak oleh orang itu, Pak. Lu siapa sih? Nggak akan digituin ya, Pak. Kalau Bapak bisa nerang yang 4 ini. Nggak akan ada Al-Quran itu sama semuanya. Oke ya? Nah, yang pola KKL dan KKSAD tinggal Bapak hafal. KKL selesai semuanya, KKSAD itu given, rumus. Kalau yang ifta'ala pasti yaftailu. Yang polanya fa'lala pasti yufa'lilu. Makanya fa'lala wasa. Iwas wisu kan? Iwas wisu. Nah, itu ada tuh contoh itu. Iwas wisu. Semuanya kayak sade, Bapak tinggal hafal. Hafal aja nih. Sudah ada tabel semuanya, tinggal lihat, tinggal sering latihan. Nah, habis itu saya masuk ke kata kerja bentuk perintah. Apa masih ada waktu atau kita selesaikan di sini? Di sini udah azan. Selesai aja dulu. Ustadz, soalnya tempat saya mau juhur ini. Oke, jadi gini Pak, tolong dibuka noise saya yang 4 saya kirim di grup, itu kalau itu Bapak buka, itu mencukupin untuk keterangan saya berikut ini, cukup. Tinggal Bapak tanya nanti, apa maksudnya ini. Itu udah Bapak buka yang 6 ini, hasilnya akan seperti ini, yang 6 ini, kata kerja bentuk perintah. Bapak tinggal buka. Ya, kalau Bapak sudah baca voice saya itu, insya Allah itu memang paham, cukup segitu informasinya untuk kata kerja bentuk perintah. Selesai sudah. Artinya kata kerja selesai semuanya. Tinggal lagi saya terangkan yang lain. Asal buka noise saya ya. Tinggal nanti tanya Pak, Bapak boleh nanya Japri ke saya, belum paham saya maksudnya ini. Saya akan jawab secara Japri. Tapi di grup saya anggap selesai semuanya kata kerja. Tinggal latihan. Oke? Setuju semuanya? Setuju Pak Ustadz. Oke. Ada pertanyaan? Kalau saya cukup Pak Ustadz. Oke. Tinggal latihan ya. Tinggal latihan nanti kalau kata kerja, coba lihat surat ini, kata kerja apa ini? Berarti saya sudah bisa di WA nanti saya tes ya. Saya kirim ayat sekian, tolong uraikan ini. Tetap urainya 4 ya, bentuk, pelaku, akar kata, pola, dan baru arti. Yang sudah punya kamus, silakan artikan langsung, tapi yang nggak punya kamus, cukup yang 4 ini aja. Yang kamus datang. Oke? Insyaallah. Kita besok jam berapa masuk? Besok? Besok jam berapa? Kalau saya jam yang sama. Jam 8 aja lah, kita bagusnya jam 8 tetap. Jadi jam 8 waktu Indonesia Barat, jadi jam 9 Mbak Abang, jadi kita bisa sampai jam 10. Tadi kan masih terlambat dikit ya. Jam 8 besok saya jam 9. Nah, kemudian yang kedua, saya nanti kan sudah sering diundang di channelnya Lentera Rohani. Saya pengen setiap tinggi gantian yang hadir. Misalnya hari ini saya bareng Pak Dedi, saya berikan linknya nanti. Biasanya Bang semua Bang Juma, kalau bisa Bang Juma nanti siapkan waktu agak sekali tampil sama saya di Lentera Rohani. Habis itu saya bawa si apa lagi? Gantian lah. Malam ini Bang Juma ada waktu nggak Bang? Saya bawa Bang nanti dia. Malam ini saya belum bisa janjikan, Bunda. Kenapa? Karena investor yang kemarin masih di sini. Oh, sejam. Oke. Kapan Abang bisa? Kapan Abang bisa kasih tahu saya? Karena kita diminta tiap hari Bang, baik di subuh ataupun malam. Dan orang banyak meminta kita, banyak sekali. Karena saya juga melihat ayat Al-Quran sudah dilecehkan, jadi di situ juga kita meluruskan ayat-ayat itu. Dan kalau bisa di tempat Abang, kalau memang channel Abang ada, ya saya sekali di tempat Abang tampil nggak apa-apa Bang.
Iya, baik Gurunda. Agendakan aja nanti ya. Siap. Kalau orang lain minta, abang minta duluan, yang lain abang saya kasih. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup, Ustaz. Oke, sampai jumpa besok kita jam 8 dan harapan saya noise yang saya kirim buka sehingga kata kerja selesai semuanya. Besok saya masuk ke yang materi lain. Voice-nya di mana dikirim tadi Pak Ustaz? Di grup. Oh, Pak saya Al nggak masuk undang grup Pak ya? Yusuf. Pak Al undang Pak Yusuf. Pak Al belum diundang di grup itu kayaknya. Pak Yusuf, Kenapa? ya masukin saya punya HP nih, yang XL aja. Kasih tuh ya. Ya. Itu ada nggak di chat Zoom-nya nomor HP? Makanya letakin siapa yang mau. Udah. Hah? Udah saya kirim di chat itu. Jadi masukin ke grup gitu, yang mau rutin tiap hari belajar, dimasukin ke grup, di sana kan dapat informasi-informasinya, filenya, apa segalanya gitu. Tolong masukin ini Pak Yusuf, udah saya kasih kirim di chat. Sekali lagi saya ingatkan ya di grup itu, grup WA kita tidak ngomong apapun kecuali tentang metode kita, itu aja satu. Betul. Baik tentang arti terima Quran, kapan kelas kita dibuka, kapan ini yang berkaitan dengan Quran kita tidak boleh ngirim-ngirim meme, tidak bisa ngirim-ngirim berita yang lain, apalagi berita-berita yang lain ya. Khusus untuk fokus Quran aja. Sampai bapak-bapak bisa menerima Quran, kalau mau live silakan live, tapi kalau belum jangan keluar dulu sampai betul-betul mantap. Oke, siap semuanya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan pelan-pelan ya bapak-bapak bisa memahami Quran sehingga pada saat berdebat dengan pihak luar sana, pihak tetangga, bapak betul-betul tidak tersentuh kalau disebut Quran, tidak akan tersentuh. Sehingga bapak-bapak betul-betul jadi champion, terutama abang saya, Bang Duma, yang saat ini sudah menguasai Bible dan yang lainnya, tinggal Quran dimantapkan, begitu paham Quran, nah, bapak Duma kita jadi champion. Amin. Oke, Amin. Sebentar Ustadz, Pak Al itu undangannya nggak bisa langsung dimasukin, itu sepertinya diterima aja undangannya ya. Yang mana? Di nomor saya kirim kan itu. Oh ya, nanti malam siapa yang bisa ikut saya? Bang Yusuf dulu deh, saya ajak Bang Yusuf. Bang Al udah. Bang Yusuf bisa nggak nanti malam? Kalau malam nggak bisa, saya ngajarin tajwid Ustadz. Oke, siapa yang bisa? Saya berapa Pak Ustadz ke rumah. Pak Didi ya, gantian ya. Hah? Nanti Pak Ustadz istirahat siang nggak? Saya jam 2:30 ke rumah Pak Ustadz sampai maghrib. Enggak apa-apa salah, nggak ada istirahat Pak, di rumah datang aja. Oh gitu, nggak tidur siang ya? Enggak. Pak itu berarti Pak Dedi saya bawa nanti malam Pak Dedi. Jam berapa Pak Ustadz? Pak Dedi? Jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30, 7.15 sampai 7.30 lah. Insya Allah Pak Ustadz, soalnya di sini sering mati lampu, mudah-mudahan tak mati lampu Pak Ustadz. Oke, saya kirim nanti ya linknya. Di daerah mana tuh sering mati lampu tuh? Kalimantan Barat. Pontianak ya? Iya betul, tapi saya di kabupatennya. Itu saya pernah pasang mesin di situ dulu saya kan ahli PLTG, saya ahli listrik. Ya, itu di Kalimantan Barat. Kalau Anda di kabupatennya, Anda bisa pakai itu solar nggak? Matahari itu. Oh yang. Oke, saya pamit dulu ya. Jadi silakan ngomong. Jadi nanti malam Pak Dedi saya undang ya Pak Dedi. Insya Allah Pak Ustadz. Oke ya. Besok gantian lah, Mas.